We got history. Got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could've happened or what could've been. Finally your face, I know ain't that a sight to see. Take my time, then take your clothes off one more time maybe. Acting like you don't recall it ain't impressing me. Didn't come to see your friends, I know you came for me. Like your dress but you fit better. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai rock cycle dan hydrological cycle. Penjelasan mengenai rock cycle dan hydraulic cycle. Yang pertama itu penjelasan rock cycle. Rock cycle adalah pengertian siklus batuan. Adalah sebuah proses yang memberikan gambaran tentang perubahan magma yang membeku akibat pengaruh penurunan suhu hingga mengeras menjadi batuan atau sedimen dan metamorf. Lalu batuan tersebut akhirnya mencair akibat pengaruh kenaikan suhu dan menjadi magma kembali. Adapun jenis batuan beku menurut tempat pembekuannya antara lain, yang pertama adalah batuan beku dalam, yaitu proses tempat pembekuannya terjadi di dalam permukaan bumi karena dekat dengan magma, maka proses pembekuannya tergolong lambat. Yang kedua yaitu batuan beku korok atau gang. Proses pembekuannya terjadi dekat kerak bumi atau di celah-celah kerak bumi. Proses pembekuan dan pengkristalannya tergolong sangat cepat karena penurunan suhu yang terjadi mendekati permukaan bumi. Yang berikutnya adalah batuan beku luar. Proses pembekuan magma terjadi di permukaan bumi. Magma yang keluar sampai ke permukaan bumi akan mengalami pembekuan dan pengkristalan dengan cepat karena pengaruh penurunan suhu yang cepat di permukaan bumi. Selanjutnya itu ada 3 jenis batuan, yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan batuan metamorf. Ketiga batuan tersebut dapat berubah menjadi batuan metamorf, tetapi ketiganya juga bisa berubah menjadi batuan lainnya. Yang materi berikutnya adalah tahapan pola siklus batuan. Berikut ini merupakan rangkuman tahapan pola siklus batuan antara lain. Yang pertama yaitu tahap kristalisasi atau pembekuan magma. Magma yang berasal dari dalam bumi mengalami penurunan suhu, sehingga mengeras, mengkristal, dan terbentuklah batuan pertama yang dikenali sebagai batuan beku. Yang kedua yaitu tahapan pelapukan. Magma yang mengeras dan akan mengalami proses seperti terkena cahaya matahari, pengaruh cuaca, pengaruh suhu, dan pengaruh organisme sehingga terjadi pelapukan. Ini adalah gambaran terjadi perubahannya, yaitu magma, batuan metamorf, batuan sedimen, sedimentasi, dan batuan beku. Sehingga terjadi tekanan dan temperatur suhu tinggi, pelapukan dan erosi terbawa arus lalu mengendap, pelapukan dan erosi terbawa arus lalu mengendap. Ini adalah proses terjadinya pelapukan. Yang berikutnya adalah tahapan erosi. Butiran-butiran material dari pelapukan akan larut dan terbawa oleh berbagai media seperti aliran sungai, glaster angin, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah tahapan pengendapan, yaitu butiran material halus yang membawa oleh aliran sungai, glaster angin, dan lain-lain akan mengendap di suatu tempat. Semakin lama endapan tersebut akan semakin menumpuk, mengeras, dan menjadi batuan sedimen. Berikutnya adalah tahapan perubahan bentuk pada batuan atau metamorf. Batuan sedimen bisa saja masuk ke dalam perut bumi akibat proses pelipatan dan tektonik, lalu mendapatkan pengaruh dari tekanan dan temperatur suhu, sehingga perubahan bentuk menjadi batuan metamorf. Berikutnya adalah tahapan kembali menjadi magma. Batu yang masuk ke dalam perut bumi lalu terkena suhu panas yang tinggi akan kembali mencair dan kembali menjadi magma. Penyebab pelapukan tersebut ada 3 macam. Yang pertama adalah pelapukan secara fisika. Perubahan suhu dari panas ke dingin akan membuat batuan mengalami perubahan.
Hujan pun juga dapat membuat rekahan-rekahan yang ada di batuan menjadi berkembang, sehingga proses-proses fisika tersebut dapat membuat batuan pecah menjadi bagian yang lebih kecil lagi. Yang kedua yaitu pelapukan secara kimia. Beberapa jenis larutan kimia dapat bereaksi dengan batuan seperti contohnya larutan Hc1 akan bereaksi dengan suhu gamping. Bahkan air pun dapat bereaksi melarutkan beberapa jenis batuan. Salah satu contohnya yang nyata adalah hujan asam, yang sangat mempengaruhi terjadinya pelapukan secara kimia. Yang ketiga yaitu pelapukan secara biologi. Selain pelapukan yang terjadi akibat proses fisika dan kimia, salah satu pelapukan yang dapat terjadi adalah pelapukan secara biologi. Salah satu contohnya adalah pelapukan yang disebabkan oleh gangguan dari akar tanaman yang cukup besar. Akar-akar tanaman yang besar ini mampu membuat rekahan-rekahan di batuan dan akhirnya dapat memecah batuan menjadi bagian yang lebih kecil. Kesimpulan dari pembahasan rock cycle ini adalah, dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian siklus batuan, yaitu proses yang menggambarkan perubahan batuan yang berasal dari magma, yang mengalami pembekuan menjadi batu hingga menjadi magma kembali. Semua jenis batuan yang terdapat pada uraian di atas dapat kembali ke dalam perut bumi yang disebabkan oleh gaya tektonik, batu sedimen dan metamorf yang sudah berada di bagian dalam bumi akan terkena tekanan yang mengalami peningkatan suhu yang ekstrim lalu mencairkan batu tersebut sehingga menjadi magma kembali. Materi kedua yaitu hydrological cycle atau siklus air. Siklus air atau siklus hidrologi adalah siklus air yang tidak pernah berhenti dalam atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Hidrologi merupakan bidang ilmu yang berkaitan dengan siklus air, berkaitan dengan asal, distribusi, dan sifat air. Dalam konteks yang luas, ilmu metamorfologi dan oceanografi menggambarkan bagian dari rangkaian proses fisik global yang melibatkan air. Penjelasannya yaitu siklus air atau siklus hidrologi menggambarkan pergerakan molekul air dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi. Dalam sistem ini, energi matahari memiliki peran besar dalam siklus yang terjadi secara terus-menerus. Pada saat ini terjadi penguapan, yaitu ketika air berubah menjadi cair, menjadi gas, atau dari samudra, lautan, dan badan air lainnya, sekitar 90% keterlambatan terbentuk di atmosfer. 10% sisanya dilepaskan oleh tumbuhan dalam bentuk transpirasi. Tumbuhan menyerap air dari dalam tanah, kemudian memanfaatkannya dalam proses metafosintesis, kemudian melakukan transpirasi. Sebagian kecil uap masuk ke dalam atmosfer melalui sublimasi, yaitu secara langsung air berubah menjadi padat, atau es atau salju menjadi gas. Susutan salju yang terjadi diakibatkan oleh sublimasi. Penguapan dari lautan memberikan kontribusi utama dalam pergerakan siklus hidrologi. Penguapan, transpirasi, dan sublimasi, serta emisi vulkanik mendukung dalam proses hidrologi. Siklus air diawali dengan pergerakan matahari. Sinar matahari menghangatkan permukaan air laut ataupun permukaan lainnya, menyebabkan air menguap dan es menyublim, perubahan menjadi gas. Proses yang dipengaruhi oleh matahari secara tidak langsung memindahkan air ke atmosfer, sehingga terkumpul membentuk gumpalan awan dan jatuh sebagai presipitasi, hujan, dan salju. Saat ini hujan mencapai bumi, ada beberapa hal yang dapat terjadi, yaitu penguapan kembali, mengalir di atas permukaan, atau meresap ke dalam tanah menjadi air tanah. Ini adalah gambar terjadinya proses hydrological cycle.
Berikutnya adalah siklus hidrologi terus berlanjut secara terus-menerus dengan beberapa tahapan di antaranya. Yang pertama itu evaporasi atau transpirasi. Siklus air diawali dengan evaporasi. Air yang ada di laut, daratan, sungai, tanaman, dan sebagainya menguap ke atmosfer dan menjadi awan karena menerima energi panas dari matahari. Air berpindah dari hidrosfer ke atmosfer. Yang kedua yaitu kondensasi. Proses di mana uap air di atmosfer berubah bentuk dari cair. Kondensasi di awan dapat muncul sebagai awan atau embun. Kondensasi merupakan kebalikan dari penguapan, karena uap air memiliki tingkat energi yang tinggi daripada air ketika kondensasi terjadi. Kelebihan energi dalam bentuk energi panas dilepaskan. Air yang telah bervaporasi akan menuju atmosfer. Pada keadaan jenuh, uap air atau awan akan menjadi bintik-bintik air yang selanjutnya akan turun atau presipitasi dalam bentuk hujan, salju, hujan es. Yang ketiga adalah presipitasi. Hasil ketika partikel kecil hingga kondensasi mengembang menjadi besar melalui penggabungan untuk menopang udara yang naik. Curah hujan dapat bentuk hujan, hujan es, hujan salju, atau salju. Ketika terlalu banyak air yang terkondensasi, maka tetesan air di awan akan menjadi besar dan berat untuk menahan di udara sehingga jatuh sebagai hujan, salju atau es, hujan es. Saat hujan, salju atau hujan es mencapai bumi, maka air akan mengalir ke sungai, samudra, atau meresap ke dalam tanah, dan masih akan bergerak menuju sungai. Dengan pergerakan yang cukup lambat, air tanah akan tersaring dengan baik. Mungkin juga dapat tertutup oleh es atau glasier, bahkan dapat diserap oleh akar tanaman atau pohon. Yang keempat adalah runoff. Terjadi ketika curah hujan berlebihan dan tanah tidak lagi menyerap air. Sungai dan danau merupakan hasil runoff. Jika runoff mengalir ke danau tanpa saluran untuk mengalir keluar dari danau, maka penguapan merupakan cara air kembali ke atmosfer. Yang kelima yaitu infiltrasi atau perkolasi ke dalam tanah. Air bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dari pori-pori tanah dan batuan menuju muka air tanah. Air dapat bergerak akibat aksi kapiler, atau air dapat bergerak secara vertikal atau horizontal di bawah permukaan tanah, hingga air tersebut memasuki kembali sistem air permukaan. Berikut adalah macam-macam siklus air atau hydrological cycle. Yang pertama itu siklus pendek atau siklus kecil. Siklus pendek diawali dengan air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Kemudian terjadi kondensasi dan pembentukan awan pada ketinggian tertentu. Selanjutnya turun hujan di permukaan laut. Yang kedua yaitu siklus sedang. Siklus sedang diawali dengan air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Kemudian terjadi evaporasi. Uap bergerak oleh tiupan angin ke darat. Pembentukan awan, turun hujan di permukaan daratan. Air mengalir di sungai menuju laut kembali. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu siklus panjang atau siklus besar. Siklus panjang diawali dengan air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Uap air mengalami sublimasi atau pembentukan awan yang mengandung kristal es. Awan bergerak oleh tiupan angin ke darat. Turun salju, pembentukan glasier. Glasier mencair membentuk aliran sungai. Air mengalir di sungai menuju darat kembali ke laut. Terima kasih. Mungkin sekian dari saya tentang penjelasan procycle dan hydrological cycle. Terima kasih.